Ijaro adalah pemindahan hak guna atau manfaat suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah atau ujroh. Jadi, ijaro ini adalah akad sewa menyewa. Rukun dan syarat ijaroh. Yang pertama itu ada pelaku. Pelaku itu terdiri dari mu'jir dan mustajir. Lalu yang kedua itu adalah sigot atau ijab kabul. Yang ketiga adalah ujroh atau upah harga sewa yang disyaratkan diketahui jumlahnya. Dan yang keempat, barang yang disewakan. Nah, berikutnya adalah jenis ijarah. Jenis ijarah itu ada dua, ijarah ain dan ijarah amal. Yang pertama itu ijarah ain atau objek barang, dan yang kedua adalah ijarah amal atau objek jasa. Berakhirnya ijaroh. Yang pertama, objek ijaroh hilang atau musnah. Yang kedua, tenggak waktu yang disepakati dalam akad berakhir. Yang ketiga, wafatnya salah seorang yang berakad. Dan yang terakhir, apabila ada uzur dari salah satu pihak. Nah, yang terakhir berikut adalah kesimpulan dari kelompok kami mengenai akad ijaroh. Nah guys, berikut ada sedikit cuplikan mengenai video wawancara tentang akad ijarah dari kelompok kami. Assalamualaikum Bang. Mohon maaf sebelumnya ganggu waktunya. Perkenalkan saya Tri dari Prodi Perbankan Syariah. Sebelumnya nama Abang siapa ya? Fadli. Profesi Abang sebagai apa? Batik. Sebelumnya apakah Abang memiliki tabungan di Bank Syariah? Ada. Punya. Punya. Apa Abang pernah mendengar apa itu akad? Kan tentu suatu perjanjian yang dilakukan oleh seperti halnya kayak kita sedang bertransaksi di bank. Nah, itu perjanjiannya dibuat oleh pegawai bank dan nasabah. Oke. Sebelumnya akad-akad apa saja yang Abang ketahui di Bank Syariah itu, Bang? Akad apa aja ya? Akad mudharabah, akad ijarah. Apa itu akad ijarah ya, Bang? Akad ijarah itu terkaitan dengan sewa menyewa. Contoh, apakah Abang mengetahui apa itu contoh dari jenis pembiayaan yang digunakan pada akad ijarah? Nah, jadi gini, akad ijarah itu biasa digunakan dalam, kan dia sewa menyewa. Nah, contohnya seperti ada seseorang yang punya, istilahnya kita bahas tentang kos aja, kos-kosan untuk bekerja ataupun mahasiswa. Jadi sistemnya itu kan yang terjadi, kos itu untuk disewakan untuk seorang pekerja ataupun mahasiswa. Ya, seperti itulah, dan terjadinya akad yang disetujui oleh yang punya kos terhadap yang ingin mau ngekos gitu. Mungkin saya luruskan ya Bang. Jadi kayak contoh pembiayaan itu kayak misalnya kita itu mau kredit rumah kan. Jadi kita di Bank Syariah kita itu ada perjanjian namanya itu akad ijarah, kayak akad sewa menyewa yang nantinya kita mencicil di Bank Syariah dan kita menyewa rumah itu, dan endingnya rumah itu menjadi hak milik kita. Jadi lunas juga cicilan di bank dan rumah itu jadi milik kita juga. Terima kasih ya Bang. Udah gitu ya deh. Assalamualaikum Mbak, selamat siang. Perkenalkan, saya Belkis Mawada Lubis, mahasiswi semester 7 jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara. Nah, jadi di sini tujuan saya ingin mewawancarain Mbak mengenai akad-akad yang ada di Perbankan Syariah, terutama akad ijarah. Nah, sebelumnya boleh perkenalkan diri dengan Mbak siapa dan profesinya apa? Silakan Mbak. Baik, perkenalkan nama saya Daulia Dilubis, saya seorang mahasiswa nih Mbak. Nah, berbicara mengenai perbankan syariah nih Mbak, apakah Mbak sendiri mempunyai tabungan rekening di bank syariah?
atau tidak Mbak? Kalau di bank syariah saya pernah Mbak. Apa itu akad yang ada di bank syariah itu? Apa itu akad Mbak? Kalau akad itu sebuah perjanjian dengan orang lain. Misalnya kalau di bank itu perjanjian antara nasabah dengan pihak banknya itu. Mbak sendiri tahu nggak apa aja akad-akad yang ada di bank syariah itu? Kalau yang saya tahu ada akad wadiah, akad ijarah, sama akad salam nih Mbak. Banyak sih akad-akad lain. Nah, menurut Mbak sendiri akad ijarah itu apa Mbak? Akad ijarah itu kayak sewa menyewa. Sewa menyewa. Nah, berarti kalau misalnya sewa menyewa, kira-kira contoh dari pembiayaan akad ijarah ini apa Mbak? Mungkin kayak rental mobil atau sewa mobil gitu Mbak. Apa aja sih Mbak prinsip-prinsip yang harus dilakukan ketika kita melakukan pembiayaan akad ijarah ini? Ya pastinya itu jasanya yang halal lah, yang diperbolehkan, dan syarat-syaratnya telah ditentukan dengan aturan yang sudah jelas Mbak. Kapan sih Mbak dikatakan berakhirnya akad ijarah ini? Kayak adanya cacat tuh Mbak, atau kerusakan pada barang sewaan tersebut, lalu meninggalnya salah satu pihak dengan tujuan transaksi yang telah tercapai itu Mbak. Apa alasan Mbak menggunakan akad ijarah ini dan apa keuntungan yang Mbak dapatkan dari akad ijarah ini? Kalau alasannya sih lebih membantu, karena kan dia kan transaksinya lebih fleksibel nih Mbak. Nah kalau keuntungannya itu yang pertama itu pasti ada nih Mbak, keuntungan juga kepada kita nih. Nah dengan memindahkan hak guna kepemilikan kita ini dengan suatu barang yang kita inginkan Mbak. Kesimpulan yang bisa saya dapatin dari akad ijarah ini berarti kayak akad yang dimana kita sewa menyewa barang ataupun jasa kepada pihak lain yang dimana terjadinya akad atau sigat ijab kabul, dan juga adanya objek yang bakalan dilakukan transaksi tersebut. Baik Mbak, terima kasih atas waktunya sudah mau diwawancara. Mohon maaf Mbak bila ada salah kata ataupun omongan yang tidak baik, mohon dimaafkan. Terima kasih atas keluangan waktunya. Semoga kita dapat berjumpa kembali. Terima kasih ya Mbak. Assalamualaikum. Audio Jungle.